Oke, baik. Apa sih sebenarnya keseimbangan itu? Nah, saya di sini akan menampilkan sebuah contoh gambar ya. Pasti semuanya sudah pernah menjumpai, yaitu gambar sebuah lampu gantung. Coba kita analisis bersama, kira-kira bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat tali gantung dari lampu gantung tersebut. Apakah tali ini terbuat dari karet? Tentu kalau misalnya tali gantung ini terbuat dari karet, maka lampu gantung ini maka akan justru mudah sekali bergetar naik turun ya karena terbuat dari bahan yang elastis. Ya, mestinya tali ini akan dibuat dari bahan yang cukup kokoh sehingga tahan dari goncangan-goncangan. Mengapa? Kalau lampu ini mudah tergoncang, maka akan menyebabkan distribusi cahaya dari lampu ini akan tidak merata, hingga nanti akan sangat mengganggu pandangan mata ya, sehingga lampu gantung ini dibuat sedemikian rupa supaya tahan dari goncangan atau supaya keseimbangannya itu akan stabil. Nah, berikutnya di sini kita melihat sering sekali kita menjumpai di dalam pertunjukan sirkus ya, ada orang yang berjalan di atas sebuah tali. Nah, ketika orang itu berjalan di sebuah tali, biasanya dia akan menggunakan alat bantu berupa tongkat yang sangat panjang dan dia akan pegang di bagian tengah-tengahnya. Nah, tujuan dia itu membawa sebuah tongkat panjang ini bukan untuk menambah beban dia, tetapi justru untuk supaya dia mudah mencapai titik keseimbangan ya. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai tongkat, biasanya kalau kamu misalnya itu berjalan di atas sebuah jembatan yang kecil, biasanya tangan kamu akan direntangkan. Nah, tujuan tangan direntangkan itu supaya keseimbangan tercapai. Jadi apa ya sih yang dimaksud dengan keseimbangan itu? Nah, keseimbangan ini adalah kemampuan supaya sebuah benda itu tetap dalam posisinya. Itu kemampuan supaya benda itu tetap mempertahankan posisinya. Lampu gantung ini tidak mudah tergoncang sehingga dia dibuat dengan bahan yang kokoh supaya tetap pada posisinya. Kemudian eh, sirkus ini orang yang berjalan di atas tali ini dia membawa sebuah tongkat untuk menjaga keseimbangan sehingga dia tidak jatuh dari tali ini meskipun sangat kecil ya. Nah, keseimbangan ini nanti akan dibagi menjadi dua yang akan kita bahas pada video seri kali ini. Yang pertama adalah keseimbangan partikel, ya. Jadi ini ada sebuah gambar balok ya, tapi balok ini kita tinjau sebagai sebuah partikel. Yang kedua adalah keseimbangan dari benda tegar. Di sini contohnya adalah sebuah balok kayu yang disandarkan pada sebuah tembok. Kalau yang ini kecil bentuknya, yaitu mirip dengan partikel, sangat kecil, dan kemudian yang kedua adalah balok, di mana mempunyai dimensi panjang dan juga dimensi lebar. Kalau ini hanya titik. Dua jenis keseimbangan ini yang akan kita bahas di video berikutnya.